Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang matriks, di mana materi matriks ini dipelajari pada matematika wajib di kelas 11. Dan pada video ini saya akan menjelaskan matriks bagian yang pertama atau matriks part 1, di mana materi pada matriks part 1 yang akan saya jelaskan pada video ini, topik yang pertama yaitu tentang pengertian matriks, topik yang kedua jenis-jenis matriks, topik yang ketiga transpos suatu matriks, topik yang keempat penjumlahan suatu matriks, topik yang kelima pengurangan suatu matriks. Untuk penjelasan topik yang pertama yaitu mengenai definisi matriks. Apakah yang dimaksud dengan matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Nah, ini merupakan pengertian atau definisi dari suatu matriks. Lalu, untuk topik yang kedua yaitu tentang notasi dari sebuah matriks. Nah, notasi yang pertama, pada nama matriks itu menggunakan huruf besar. Lalu yang kedua, anggota-anggota matriks dapat berupa huruf atau berupa angka. Lalu yang ketiga, digunakan kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini merupakan matriks A menggunakan kurung biasa. Ini matriks H menggunakan kurung siku. Lalu ordo matriks atau ukuran matriks merupakan banyaknya baris dan banyaknya kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Jadi, suatu matriks yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berordo atau berukuran M kali N, atau dinotasikan sebagai A sama dengan AIJ. Memudahkan menunjukkan anggota suatu matriks. Misalkan matriks A sama dengan A11, A12, A13 sampai dengan A1 ke N. Nah, di mana arti dari A11 baris pertama kolom pertama, A12 matriks baris pertama kolom kedua, A13 matriks baris pertama kolom ketiga, A21 matriks baris kedua kolom pertama, A22 matriks baris kedua kolom kedua. Nah, seterusnya. Contoh, matriks A merupakan matriks berordo 4x2. Nah, ini adalah contoh matriks A di mana berordo 4x2 atau memiliki barisnya ada 4, lalu kolomnya ada 2. 1 dan 4 merupakan baris pertama, 3 dan 1 merupakan baris yang kedua, lalu 2 dan 1 baris ketiga, 6 dan min 1 baris keempat, 1, 3, 2, 6, 1, 3, 2, 6 merupakan kolom pertama, 4, 1, 1, min 1 kolom kedua. Lalu bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry dalam matriks atau disebut juga elemen atau unsur. Nah, matriks A ini memiliki unsur 4x2. Nah, unsur-unsurnya itu 1, 4, 3, 1, 2, 1, 6, min 1. Nah, ini merupakan unsur dari sebuah matriks A yang berordo 4x2. Nah, bentuk umum matriks. Nah, ini merupakan bentuk umum dari matriks. Nah, di mana secara horizontal ini dikatakan baris, secara vertikal ini dikatakan kolom. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Nah, ini contoh matriks baris. Lalu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Nah, ini adalah contoh dari matriks kolom. Selanjutnya, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0, dinotasikan sebagai D. Nah, ini merupakan matriks diagonal. Lalu matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya
sama. Nah, ini adalah contoh matriks diagonal yang berukuran atau berordo 3x3. Jenis matriks selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Nah, ini adalah contoh dari matriks identitas. Selanjutnya, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini matriks segitiga atas itu merupakan matriks A. Sedangkan matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini merupakan matriks segitiga bawah. Jenis matriks selanjutnya matriks bujur sangkar atau persegi. Nah, matriks bujur sangkar atau persegi adalah matriks yang berukuran n kali n. Artinya berukuran yang sama, berordo yang sama. Nah, ini adalah contoh matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Jenis matriks selanjutnya matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang setiap entry atau elemennya adalah bilangan 0. Nah, ini merupakan matriks 0 dengan ordo 3x2, barisnya 3, kolomnya 2. Nah, untuk selanjutnya transpose matriks. Transpose matriks adalah mengubah baris menjadi kolom pada sebuah matriks. Contohnya, misalkan matriks A 1 3 1 2 4 2, maka matriks transpose atau A pangkat T sama dengan 1 3 1 2 4 2. Jadi kenapa A pangkat T-nya bisa seperti ini? Sesuai dengan definisinya, transpose matriks itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Nah, baris pada matriks yang A 1 3 1 akan menjadi kolom di A pangkat T 1 3 1. Baris yang kedua 2 4 2 akan menjadi kolom di A pangkat T 2 4 2. Atau matriks A-nya tadi berordo 2 kali 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, maka akan ditranspos akan menjadi matriks A 3 kali 2. Nah, ini merupakan matriks A transpos dengan ordo 3 kali 2, barisnya 3, kolomnya ada 2. Nah, untuk contoh selanjutnya pada transpose matriks, misalkan A-nya sama dengan 1 3 6, maka matriks transpose atau A pangkat T sama dengan 1 3 6. Atau matriks A-nya tadi berordo 1 kali 3 akan menjadi A pangkat T sama dengan A 3 kali 1. Lalu untuk contoh yang kedua, misalkan A sama dengan 2 1 min 2 4, maka matriks transposnya A pangkat T sama dengan 2 1, barisnya 2 1 akan menjadi kolom 2 1, lalu min 2 4, baris kedua akan menjadi kolom kedua, negatif 2 dan 4. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu tentang kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama atau berordo sama, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Jadi dua buah matriks itu pada intinya memiliki ordo yang sama. AIJ sama dengan BIJ, di mana AIJ sama dengan elemen matriks A dari baris ke I dan kolom ke J. BIJ sama dengan elemen matriks B dari baris ke I dan kolom ke J. Contoh dua buah matriks yang sama, A sama dengan B. Misalkan matriks A 2 4 0 1 dan matriks B 2 4 0 1. Nah, matriks A ini berordo 2 kali 2 dan juga matriks B-nya 2 kali 2, sehingga A dikatakan sama dengan B. Nah, untuk A tidak sama dengan B,
Misalkan A242015 dan B1431. Nah, A ini berordo 2 kali 3, sedangkan yang B 2 kali 2. Jadi kesimpulannya A tidak sama dengan B karena ordonya tidak sama. Selanjutnya, penyelesaian kesamaan dua matriks. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi kesamaan matriks berikut. 2A kurang 1 negatif 3, 1, 2 kurang 3B sama dengan 3 negatif 3, 1 dan min 7. Nah, ini adalah kesamaan dua buah matriks. Jadi kita disuruh pada persoalan ini menentukan nilai A dan B. Jawab, berdasarkan ketentuan kesamaan dua matriks diperoleh 2A kurang 1 pasti sama dengan 3, min 3 sama dengan min 3, 1 sama dengan 1, 2 kurang 3B sama dengan min 7. Karena kita disuruh untuk menentukan nilai A, maka yang kita selesaikan 2A kurang 1 sama dengan 3, di mana 2A sama dengan 3 tambah 1. 2A kurang 1 sama dengan 3, 2A sama dengan 3 tambah 1. Jadi A sama dengan 4/2. Maka A-nya sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya 2 kurang 3B sama dengan min 7. 2 kurang 3B pasti sama dengan negatif 7. Maka nanti B-nya sama dengan 3. Jadi nilai A dan B berturut-turut adalah 2 dan 3. Untuk topik selanjutnya saya akan menjelaskan penjumlahan matriks. Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, maka hasil penjumlahan A tambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Lalu matriks-matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan atau dijumlahkan. Jadi kesimpulannya, dengan ordo yang samalah matriks tersebut dapat dijumlahkan. Yang tidak sama atau yang tidak memiliki ukuran yang sama, maka matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Misalkan ini merupakan matriks A berordo 3 kali 3, dan ini merupakan matriks B berordo 3 kali 3. Nah, matriks A tambah B dapat dijumlahkan karena memiliki ordo atau ukuran yang sama. Nah, cara menjumlahkannya dengan menjumlahkan entry yang seletak. Entry yang seletak itu maksudnya A11 ditambah B11. Nah, A11 dengan B11 ini memiliki entry yang seletak. A12 seletak dengan B12, A13 seletak dengan B13, A21 seletak dengan B21, dan seterusnya. Maka A tambah B sama dengan A11 tambah B11, A12 tambah B12, A13 tambah B13 sampai dengan A33 ditambah B33. Nah, begitulah cara bagaimana menjumlahkan dua buah matriks. Lalu kita lanjut untuk pembahasan mengenai contoh soal penjumlahan dari sebuah matriks. Misalkan matriks A dan matriks B, di mana matriks A ini berordo 2 kali 3, barisnya ada 2. Maaf, ini berordo 3 kali 2, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Begitu juga dengan matriks B, berordo 3 kali 2. Karena ordonya sama, maka A dan B dapat dijumlahkan. Nah, jadi A tambah B sama dengan 4 tambah 3, 4 tambah 3, lalu 2 kurang 4, negatif 1 ditambah 2, 3 ditambah 1, 2 ditambah 1, min 2 dikurang 2, atau min 2 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 2 dikurang 2. Sehingga hasil penjumlahan A tambah B, 4 tambah 3 7, 2 kurang 4 negatif 2, negatif 1 tambah 2 1, 3 tambah 1 4, 2 tambah 1 3, negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Jadi untuk mengetahui penjumlahan kedua matriks ini, pertama sekali kita harus mengetahui ordo masing-masing matriks. Nah, di mana untuk ordo pada matriks yang ini, matriks berordo
3 kali 2, sedangkan yang ini matriks berordo 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya ada 3. Nah, karena ordonya berbeda, karena ukuran matriksnya berbeda, maka matriks yang ini tidak dapat dijumlahkan dengan matriks yang ini. Jadi matriks A dan B memiliki ordo yang tidak sama, sehingga kedua matriks tidak dapat dijumlahkan atau tidak terdefinisi. Untuk topik selanjutnya saya akan menjelaskan pengurangan matriks. A dan B adalah dua matriks yang ukurannya sama, maka A kurang B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama entry yang seletak bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Matriks-matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat dikurangkan. Nah, ini hampir sama dengan konsep penjumlahan matriks. Jika kedua matriks memiliki ordo yang tidak sama, maka tidak dapat dikurangkan. Langsung saja ke contoh untuk pengurangan matriks. Contohnya, misalkan matriks A dan matriks B, maka A kurang B. Nah, ini A kurang B dapat dikurangkan karena memiliki ordo atau ukuran yang sama. Lalu untuk contoh selanjutnya, contoh soal yang kedua pada pengurangan matriks. Nah, ini sama seperti contoh soal yang kedua pada penjumlahan matriks. Matriks A dan B memiliki ordo yang tidak sama, sehingga kedua matriks tidak dapat dikurangkan atau tidak terdefinisi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai topik matriks part 1. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Terima kasih.